Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar matematika. Hari ini Ibu akan bahas materi bab 1 pola bilangan pada sub materi barisan geometri. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, mengenal barisan geometri, yang kedua, menentukan suku ke n barisan geometri, yang ketiga, menyelesaikan permasalahan terkait dengan barisan geometri. Baiklah anak-anak, langsung saja Ibu akan bahas materi yang pertama, yaitu mengenal barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio R tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Artinya, suku barisan ditentukan oleh perkalian atau pembagian oleh suatu bilangan tetap dari suku barisan sebelumnya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, silakan kalian perhatikan contoh barisan geometri berikut. Contoh yang pertama, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Berarti dari 3 ke 6 itu diperoleh dengan cara kali 2. Kemudian 6 kali 2 itu hasilnya 12. 12 kali 2 hasilnya 24. 24 kali 2 hasilnya 48. 48 kali 2 hasilnya adalah 96. Jadi pada barisan yang pertama rasionya adalah 2. Jadi karena di sini kali 2 berarti rasionya sama dengan 2. Di sini ya, kali 2 sama semuanya kali 2 berarti R-nya 2. Berikutnya contohnya 128, 64, 32, 16. Berarti kita lihat dari 128 ke 64 itu diperoleh dengan bagi 2 ya. 128 bagi 2 hasilnya 64. 64 dibagi 2 hasilnya 32. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Sehingga rasionya 1/2. Kenapa 1/2? Karena kalau bagi 2 itu sama artinya dengan mengalihkan setengah. Jadi kalau nanti bagi 2 berarti rasionya 1/2. Kalau bagi 3 berarti rasionya berapa? Ya 1/3. Jadi barisan geometri memiliki rasio yang tetap. Jika R bernilai lebih besar dari 1, itu disebut dengan barisan geometri naik. Sedangkan jika R lebih kecil dari 1, berarti itu disebut dengan barisan geometri turun. Baiklah, sekarang Ibu lanjut ke materi yang kedua, yaitu menentukan suku ke n barisan geometri. Kita langsung saja ke soal ya. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Berarti seperti video sebelum-sebelumnya, kita buat dulu diketahui berarti suku pertama atau disimbolkan dengan A. Suku pertamanya berapa anak-anak? Ya, tepat sekali. Jadi suku pertamanya 3. Kemudian rasionya itu bisa diperoleh dari U2 per U1. Suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berarti suku keduanya adalah 6, suku pertamanya 3. Jadi 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi R-nya 2. Ditanyakan suku ke-10 atau U10. Nah, jadi rumus suku ke n barisan geometri. Kita akan gunakan rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti U10 sama dengan A kita ganti dengan 3, R kita ganti dengan 2, N kita ganti dengan 10. Karena yang ditanyakan adalah suku 10. Berarti 10 kurang 1. Jadinya U10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 9. Nah, kalian perlu ingat, kalau 2 pangkat 9 itu bukan 2 kali 9, tetapi 2 pangkat 9 itu artinya 2 kali 2, jadi 2-nya itu sebanyak 9 kali. Kalikan ya, kita coba hitung.
Nah, 2-nya 9 kali, kita kalikan 22. Ini 4, ini 4, 4, 4, nggak punya pasangan berarti turun 2. Sekarang 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16 kali 2. Jadinya 16 kali 16, 256 kali 2. 256 kali 2 hasilnya 512. Sehingga kita lanjutkan perhitungannya. U10 sama dengan 3 kali 512. Jadi 3 kali 512 hasilnya 1536. Jadi suku ke-10-nya adalah 1536. Baiklah, sekarang berlanjut ke contoh yang kedua. Tentukan suku ke-9 dari barisan bilangan 81, 27, 9, 3, dan seterusnya. Berarti sama seperti tadi, kita buat diketahui. Berarti diketahui suku pertama atau A adalah 81, kemudian rasio atau R diperoleh dari U2 per U1. U2-nya 27, U1-nya 81. Berarti kita sederhanakan. 21 dibagi 27 dibagi 27 hasilnya 1. 81 dibagi 27 hasilnya 3. Jadi rasionya 1/3. Ditanyakan suku ke-9 atau U9. Berarti rumusnya sama seperti tadi. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi U9 sama dengan A kita ganti dengan 81. R kita ganti dengan 1/3 N. Karena ditanya suku ke-9 berarti N-nya 9. 9 kurang 1. Sehingga diperoleh. Nah, di sini supaya lebih mudah nanti dalam perhitungan, 81 kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi 81 itu sama artinya dengan 3 pangkat 4. Karena rasionya 1/3, jadinya kita biar gampang ubah jadi 3 pangkat sekian. 81 itu 3 pangkat 4. Ya, mungkin ada yang nanya, Bu, kenapa nggak diubah jadi 9 pangkat 2? Kan bilangan berpangkat juga. Nah, supaya itu ya Ibu penjelasannya. Karena rasionya itu 1/3, berarti kita ubah jadi 3 pangkat sekian. Sehingga 81 kita ubah jadi 3 pangkat 4. Kemudian 1/3 pangkat 8. 8 itu diperoleh dari mana, Bu? Diperoleh dari 9 kurang 1. Hasilnya 8 ya. Terus kita lanjutkan. 3/4 kali 1/3 pangkat 8. Sama artinya dengan 3 pangkat 4 per 3 pangkat 8. Berarti untuk mencari hasilnya itu tinggal 1/3 pangkat 8 dikurang 4. Jadi pangkatnya ini kita kurangkan. 8 kurang 4 hasilnya 1/3 pangkat 4. Jadi bentuk sederhananya diperoleh U9 sama dengan 1/3 pangkat 4. Kita cari lagi hasilnya. 3 pangkat 4 81 berarti 1/81. Jadi suku ke-9 dari barisan geometri tersebut adalah 1/81. Baiklah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi menyelesaikan permasalahan terkait dengan barisan geometri. Nah, ini contoh permasalahan yang pertama. Sebuah bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 4 setiap 15 menit. Berapakah jumlah bakteri yang ada setelah 1 jam apabila sebelumnya terdapat 5 buah bakteri? Berarti kalau soal cerita seperti ini, kita buat dulu yang diketahui. Berarti diketahui yang pertama banyak bakteri mula-mula. Berarti mula-mula ada berapa bakteri? Ada 5 bakteri. Kemudian diketahui lagi bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 4. Berarti setiap 15 menit satu bakteri itu akan membelah diri menjadi 4. Sehingga R sama dengan 4. Itu rasionya 4 ya. Kemudian waktunya. Waktunya itu dalam 1 jam. Dia membelah dalam 15 menit. Berarti kita tentukan N. N itu banyak sukunya ya. Berarti 1 itu diperoleh dari suku pertama itu sudah ditentukan 5. Berarti sudah diketahui suku pertama berarti 1 tambah 60. 60 itu diperoleh dari mana? Ini ya. Karena 1 jam itu 60 menit,
dia membelah diri sebanyak 15 menit, setiap 15 menit, berarti dalam 1 jam berapa kali bakteri itu membelah? Jadinya 1 jam 60 menit dibagi 15. Ini dibagi 1 jam bagi 15 menit, berarti sama dengan 60 dibagi 15, hasilnya 4. Jadinya 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi ada 5 suku ya nanti ya. Ya, seperti itu. Ingat, ini selalu 1 ditambah waktunya. Waktunya kan 1 jam, berarti 60 bagi 15, 4, berarti 1 tambah 4 hasilnya 5. Sehingga ditanya jumlah bakteri yang ada setelah 1 jam. Berarti kita tinggal cari suku kelima ya. Berarti U5 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti A kita ganti dengan 5, R kita ganti dengan 4, N ganti dengan 5. Jadinya 5 kali 4 pangkat 5 kurang 1. Berarti 5 kali 4 pangkat 4. Ingat 4 pangkat 4 berarti 4-nya sebanyak 4 kali. 4 kali 4 kali 4. Jadinya 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. Berarti 16 kali 16 hasilnya adalah 256. Jadi U5 sama dengan 4 kali 256. Hasilnya 1280. Jadi jumlah bakteri yang ada setelah 1 jam adalah 1280 bakteri. Seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Jika belum, kalian bisa ulangi lagi ya video penjelasan Ibu dari awal biar kalian lebih paham. Kalau sudah paham, kalian bisa lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh yang kedua, seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, berapakah panjang tali semula? Berarti kita buat diketahui suku pertama itu adalah 2 ya, karena potongan tali terpendek 2. Jadi ini merupakan suku pertama. Jadi ada berapa potongan? Ada 4 potongan. Kemudian potongan tali terpanjang itu adalah suku yang keempat. Karena dari 4 potongan yang terpanjang adalah 54 cm. Ditanyakan panjang tali semula. Berarti itu artinya potongan pertama tambah potongan kedua sampai potongan yang keempat, atau bisa ditulis dalam bentuk U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Nah, jadi di sini kan baru diketahui U1 dan U4, berarti kita cari dulu U2 dan U3. Nah, untuk mendapatkan U2 dan U3, berarti kita harus tahu dulu rasio atau R-nya. Berarti dari soal kan sudah diketahui U4. Nah, untuk mencari U4, ingat rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Berarti U4 sama dengan A kali R pangkat 4 kurang 1. Jadi diperoleh U4 itu sudah diketahui 54 sama dengan 2 kali R pangkat 3. Berarti kedua ruas sama-sama dibagi 2. Berarti 54 bagi 2 hasilnya 27 sama dengan R pangkat 3. Jadinya R itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Kalau akar pangkat 3 dari 27 itu bukan berarti 27 bagi 3. Bukan. Tetapi berapa dipangkatkan 3 supaya hasilnya 27. Artinya kita coba dulu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi bukan ya. Coba 3. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Karena 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Jadi kita sudah dapat R-nya 3. Kemudian kita buat barisannya ya. Suku yang pertama adalah 2. Rasionya 3. Berarti untuk mendapat suku berikutnya tinggal dikalikan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti suku kedua 6. Suku ketiga berarti juga dikalikan 3. 6 kali 3 hasilnya 18. Suku keempat kalikan 3 hasilnya 54. Jadi diperoleh suku pertamanya 2, suku keduanya 6, suku ketiganya 18, dan suku keempatnya adalah 54. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang tali semula dengan cara menjumlahkan keempat suku pertamanya. Berarti kita jumlahkan
2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 hasilnya adalah 80 cm. Jadi panjang tali semula adalah 80 cm. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu mengenai barisan geometri, supaya video ini bisa membantu kalian dalam mempelajari materi di kelas mengenai pola bilangan, khususnya barisan geometri. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham mengenai barisan geometri. Baiklah, demikian video kali ini. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.